Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Afandes pada serial video mengoding Java dari nol. Baik, pada video kali ini saya akan membuat sebuah program sederhana yang akan mengoutputkan sebuah tulisan hello atau salam. Selanjutnya kita akan latihan-latihan bagaimana mengoutputkan sesuatu di dalam pemrograman Java. Jangan lupa di subscribe dulu channel saya. Terus like videonya, komen kalau seandainya ada pertanyaan. Baik, kita langsung buka saja IDE yang kemarin kita install. Kita sudah menginstal kemarin IntelliJ IDEA di JetBrains. IntelliJ IDEA yang kita install kemarin adalah versi community. Jadi bagi kamu yang belum tahu gimana cara menginstalnya, silahkan lihat video saya sebelumnya. Nah, di sini saya sudah punya project salam yang sudah saya bikin di video sebelumnya. Kita bisa manfaatkan project ini atau kita bisa bikin project baru. Kita pakai project salam. Nah, di sini ada folder src, sudah ada sebuah coding salam. Ya, memang kalau dari video kelihatannya codingnya terlalu kecil ya. Nah, biar gampang saya ganti tampilannya menjadi presentation mode. Nah, ini kira-kira sudah kelihatan atau belum ya? Oke, kayaknya belum ya. Coba kita ganti dulu settingan. Hurufnya 36. Oke. Kita exit dulu. Nah, oke. Sudah nampak perubahannya. Nah, oke. Ini tampilannya sudah berubah. Oke, kita akan coba latihan membuat output salam. Nah, di sini sebenarnya sudah saya bikinkan codingnya. Di sini coding yang saya bikinkan itu ada 5 baris. Nah, yang perlu kita pahami adalah satu baris ini saja, yaitu system out print line. Nah, di dalam sini ada teks atau string yang akan saya outputkan. Nah, ini kita coba jalankan dulu programnya. Oke. Nah, di sini keluar outputnya salam. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Pertama adalah sistem output print line itu coding untuk mengoutputkan teks salam. Nah, berarti kalau seandainya kita membuat coding yang sama lagi seperti ini, nah kita bisa menduga bahwa output dari program ini akan menghasilkan salam 2 kali, baris di atas dengan baris di bawah. Nah, 2 baris kan. Oke, jadi kalau kita membikinkan perintah seperti ini, maka dia akan menghasilkan output per baris. Nah, berikutnya kita coba membikinkan salam ditambah salam. Nah, ketika kita outputkan, hasilnya gabung ya. Nah, ini perlu kita pahami bahwa di dalam Java, kalau kita mengoutputkan, itu harap diperhatikan teks yang ada di dalam tanda kutip 2. Jadi di dalam tanda kutip 2 kita itu ada kata salam, setelahnya ada kata salam lagi. Nah, ini tidak ada sedikit pun spasi. Kalau kita hitung spasi di sini itu di luar dari tanda kutip 2. Kita tahu tanda kutip 2 dari sini sampai ujung salam ini
Nah, di luar ini itu tidak dihitung lagi sebagai spasi oleh teks. Atau maksud saya tidak dihitung lagi sebagai spasi di dalam teks. Tapi ini sudah di luar teks. Nah, kalau seandainya kita ingin membikinkan spasi, kita tinggal tambahkan spasi di dalam teks. Nah, ini basic ya, yang perlu kita pahami. Nah, oke. Bagaimana kalau seandainya kita bikin 2 kali coding yang seperti ini? Saya bikinkan 2 kali. Salam, salam. Saya tekan tombol Ctrl D di dalam Windows. Ini karena saya pakai Windows ya. Nah, jadi di sini sudah ada 2 coding untuk memprintkan salam. Berarti kalau kita outputkan, bisa kita duga bahwa akan ada tulisan salam 2 baris seperti ini. Nah, oke. Nah, jadi kita harus paham betul bagaimana sebuah program itu menghasilkan output. Bahkan tanpa perlu kita running program ini, kita harus sudah tahu bagaimana output dari program ini. Nah, berikutnya saya punya lagi sebuah coding, yaitu print line high. Nah, kali ini saya akan menggunakan print saja. Sekarang saya jalankan. Nah, sekilas hasil program kita tidak ada perbedaan dengan program sebelumnya. Ya, sekalipun saya ganti tulisannya salam, ya mirip berarti ya. Nah, terus kalau seandainya kita doublekan, kali ini saya ganti kata-katanya hi saja. Nah, kalau seandainya saya doublekan, terus dijalankan, nah baru nampak perbedaannya. Kalau salam, yang kita menggunakan print ln, print line, itu setiap baris coding akan membuatkan baris output baru. Sedangkan kalau print, ini tidak membuatkan baris output baru. Ini seolah-olah kita ngeprint pakai coding salam ditambah salam yang tadi. Nah, jadi kalau kita menggunakan print, ini perlu kita pahami bahwa print ini tidak termasuk tanda enter terakhirnya atau tanda baris baru. Nah, makanya kalau kita doublekan lagi, maka dia akan terus panjang sampai ke samping. Hai, hai, hai. Nah, berbeda kalau seandainya kita tambahkan print ln. Nah, saya jalankan. Nah, di sini print ln saya buat pertama saja, sisanya print biasa. Maka outputnya akan kelihatan hai, baris baru, hai, 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 ini tidak digunakan baris baru. Nah, ini teknik output di dalam Java. Kita perlu tahu 2 teknik output ini, karena nanti kalau kita bikin program yang berbasis teks atau CLI, kita perlu menggunakan kedua teknik output seperti ini. Nah, bagaimana kalau seandainya saya punya coding seperti ini? Saya punya coding seperti ini, hi, hi. Nah, di ujungnya saya tambahkan backslash. Nah, kita jalankan. Nah, hasilnya mirip seperti print ln. Hanya saja yang kedua kita tidak tambahkan backslash n. Jadi dia sebenarnya akan menyambung ke coding selanjutnya. Tapi karena ini sudah di ujung, jadi tidak nyambung lagi. Nah, sekarang kalau saya tambahkan satu coding lagi. Nah, keluar dia hi, hi, hi. Nah, yang hi pertama itu di enter kan. Terus yang hi kedua disambung. Nah, jadi
Kalau seandainya kita tidak mau repot-repot menggunakan perintah seperti ini, kita cukup menggunakan print ln saja. Nah, ini contoh dari coding kita. Nah, sekarang saya gunakan print ln. Ini kembali lagi, hasil outputnya high, enter, high, enter. Nah, baik, ini output kita. Yang berikutnya kita akan bahas tentang variabel string atau variabel text. Jadi, karena kita masih membahas tentang output, kita masukkan satu variabel string untuk kita gunakan di output. Kalau sebelumnya saya punya coding untuk ngeprintkan high, tentu nggak ada juga program yang sangat sederhana hanya menyampaikan high gitu ya. Ya, setidaknya high ada nama orangnya. Misalnya high Avandes. Saya jalankan. Nah, dia akan ngeprintkan seperti ini. Nah, nama ini sebenarnya bisa kita simpan di dalam sebuah variabel. Tujuannya adalah nilai tadi bisa kita gunakan untuk proses berikutnya. Contoh, saya akan membikinkan sebuah string yang cukup panjang gitu ya. Misalnya, Hai Avandes, hari ini kita akan belajar, jangan lupa saya kasih spasi dulu, kita akan belajar pemrograman Java. Materi yang pertama adalah tentang perkenalan diri, yaitu Anda sendiri, Avandes. Nah, di sini saya punya sebuah string cukup panjang. Di dalam string itu ada dua kata Avandes yang di-outputkan. Sekarang kita run. Sekilas memang ini tidak ada spesial ya. Nah, ini outputnya akan panjang sekali sampai ke ujung sini. Nah, berikutnya kita akan memperkenalkan sebuah variabel namanya string, nama Avandes. Jadi ini adalah sebuah variabel dengan tipe data string. Saya isi dengan teks Avandes. Nah, kenapa saya bikinkan seperti ini? Berikutnya, string nama itu akan saya manfaatkan untuk proses output tadi. Nah, di sini output yang ada tulisan Avandes, saya akan rubah dengan seperti ini. Hai, saya tutup. Saya tambahkan dengan nama yang ada di sini. Jadi apapun isi dari nama ini, yaitu Avandes, itu akan diprintkan ke output. Saya buka lagi stringnya, kasih titik, hari ini sampai seterusnya. Nah, sampai di ujung sini, lagi-lagi saya akan tambahkan dengan, nah seperti ini. Jadi setiap ada teks Avandes, saya akan rubah menjadi nama. Hanya saja, proses pengubahan ini saya tidak langsung rename Avandes menjadi nama, tapi saya tutup dulu kutipnya, terus dikasih tanda plus, baru dikasih nama variabel nama. Nah, seperti ini sudah jadi, saya jalankan. Hasilnya sama sih sebenarnya dengan yang program kita sebelumnya. Nah, tentu
yang baru belajar bakal bingung, ya ngapain kita bikin variabel tadi kalau hasilnya sama gitu ya. Nah, guna variabel tadi kita bikin adalah kita akan mempermudah proses pengubahan nama tadi kalau seandainya nama itu perlu dirubah. Contoh Avandes ini saya akan ganti menjadi misalnya Budi. Maka ketika saya print, saya jalankan, hasil outputnya di setiap nama itu akan berubah jadi Budi. Hai Budi, hari ini kita akan belajar bla bla bla. Materi yang akan kita lakukan yaitu, nah sampai sini yaitu Anda sendiri Budi. Nah, jadi kita cukup merubah isi di dalam variabel nama tadi, terus di mana variabel nama tadi digunakan itu akan langsung ikut berubah. Nah, di sini kita sudah mempelajari bagaimana gunanya sebuah variabel. Baik, sampai di sini dulu video kita untuk pembahasan pertama. Jadi kita nggak usah buru-buru, kita pelan-pelan saja membahasnya. Yang paling penting adalah fundamental dari pemrograman ini kita harus tahu. Nah, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita pada video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.